Massa tak terbendung saat pegawai minimarket di Jalan Karya Jaya, Medan, Sumatera Utara berteriak maling. Sontak warga sekitar dan pengguna jalan langsung menangkap pria yang diduga maling ini. Aksi pelaku terbongkar saat pegawai minimarket mencurigai gerak-gerik pelaku. Pegawai pun langsung memantau CCTV dan melihat pelaku mengambil 10 botol selai yang dimasukkan ke dalam tas. Si maling ini datang kan, mau belanja gitu kan. Katanya dia keliling-keliling aja. Nggak lama dia disuruh rak ini. Ngapain ke rak inilah, selai ini. Terus Ya udah, dia nyudut gitu. Kayak nyudut gitu lah Pak, kayak maling biasanya pada umumnya kan. Kami ngecek dari CCTV. Terus nggak lama dimasukinnya dalam tasnya. Ya udah. berapa Dia banyak? muter ke arah sini langsung lari. Kami panggil lah maling. Terus 10 botol itulah selai. Pegawai minimarket mengaku sudah sering terjadi pencurian, namun baru kali ini aksinya yang tertangkap basah. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku karena ramainya warga di lokasi. Bahkan seorang warga yang berusaha melerai pelaku dari amukan massa sempat menjadi bulan-bulanan warga. Saat ini pelaku sudah diboyong petugas kepolisian ke Polsek Deli Tua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pencuri motor ini mengaku kesakitan saat dievakuasi polisi dari amukan massa. Pelaku mengalami patah kaki setelah menjadi sasaran amukan massa yang memergokinya mencuri sepeda motor. Pelaku sempat membawa kabur motor salah seorang mahasiswa dari area parkir kampus UIN Suska Pekanbaru Riau, namun berhasil digagalkan. Dari pengakuan tersangka, aksi curanmor untuk kedua kalinya ini dilakukannya karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk persalinan istrinya yang lagi hamil tua. Sebelumnya pelaku telah diamankan oleh security dan massa atau mahasiswa yang ada di sana dan telah melakukan pengamanan sehingga dengan kesalahan warga atau massa tidak mengakibatkan pelaku mengalami patah tulang paha. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku WR harus mendekam di sel tahanan Polsek Tampan dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Cemburu buta bisa membuat orang gelap mata. Seorang pria tega membunuh kekasihnya hanya karena cemburu. Pelaku mengakhiri hidup kekasihnya di kamar indekos korban di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Jakarta, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, ibu-ibu histeris menyaksikan penculikan yang berbuntut pencabulan dan penganiayaan yang dialami seorang anak di lingkungannya di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku yang akhirnya berhasil diringkus merupakan residivis kasus yang sama pada 2016 silam. Ada apa, Bu? Oh, udah ketemu ya? Di mana, Bu, kehilangannya? Ibu-ibu ini histeris saat menyaksikan salah seorang anak di lingkungannya dibawa secara paksa oleh seorang pria yang tidak dikenal. Awalnya pelaku berpura-pura menanyakan alamat sekolah kepada korban. Korban yang saat itu bersama temannya hendak pulang dari warung ikut bersama pelaku menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian membawa korban ke sebuah taman di Kecamatan Citamiang, Bogor, Jawa Barat. Di lokasi tersebut, korban mendapat tindakan pencabulan dan penganiayaan. Tidak berselang lama, pelaku berinisial MPA berhasil diringkus polisi. Pria 22 tahun ini merupakan residivis kasus pencabulan terhadap bocah laki-laki pada tahun 2016. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan menendang bagian perutnya.
kemudian mengambil handphone dari pihak korban. Dan hasil pendalaman data di Satreskrim Polres Kampung Kota, pelaku bukan residivis dari kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan kegiatan sodomi di kasus yang lamanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, seorang pencari madu di tengah hutan Kecamatan Silo menemukan sesosok mayat perempuan muda dalam kondisi hampir membusuk. Mayat ditemukan di area yang curam dan tanpa mengenakan pakaian bagian bawah. Petugas kepolisian mengevakuasi sesosok jasad wanita yang diperkirakan berusia 25 tahun di kawasan hutan Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Keberadaan mayat pertama kali ditemukan warga pencari madu hutan. Selain sudah mengeluarkan bau busuk, kondisi mayat juga hanya mengenakan pakaian bagian atas. Identitas korban juga belum diketahui. Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena posisi mayat berada di area bawah hutan serta harus menyusuri sungai. Jasad kemudian dibawa ke RSUD Subandi untuk diotopsi. AKP Suartanto, Kapolsek Silo, membenarkan temuan mayat perempuan di hutan Desa Mulyorejo. Menurutnya, diduga korban meninggal dunia sudah lebih dari 2 hari. Adapun ciri-ciri adalah mayat perempuan dengan tinggi badan kurang lebih 55 cm, potongan rambut pendek, ya, memakai memakai kaos putih dan ada baju kotak-kotak warna hitam berpadu merah, juga ada celana dalam di sekitar TKP dan kondisi dari mayat sudah mengalami pembusukan. Polisi masih mencari identitas korban dan keluarga untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Seorang istri anggota TNI di Semarang ditembak orang yang tak dikenal di depan rumahnya di Padangsari, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang menduga komplotan pelaku penembakan berjumlah 4 orang. Seorang istri anggota TNI menjadi korban penembakan di Jalan Cemara 3, Padangsari, Banyumanik, Semarang. Korban ditembak orang tak dikenal usai menjemput anaknya pulang dari sekolah. Korban mendapat 2 luka tembak di perut, lalu dibawa ke rumah sakit oleh suaminya. Diduga pelaku penembakan istri anggota TNI lebih dari 3 orang. Dalam rekaman kamera pengawas di Jalan Camar, Semarang, ada 4 orang mengendarai 2 sepeda motor menunggu sambil memainkan ponsel. Sekelompok pria itu diduga merupakan pelaku penembakan Rina Wulandari, istri dari Kopral 1 Muslimin, anggota TNI dari Kesatuan Arhanud Semarang. Penembakan korban terjadi sekitar pukul 12 siang di depan rumahnya usai menjemput anaknya pulang dari sekolah. Petugas gabungan dari Polrestabes bersama Denpom 4 di Ponegoro tengah memburu keberadaan keempat pelaku. Sementara motif penembakan belum diketahui. Korbannya 1 orang, perempuan. Posisinya korban sedang kembali menjemput anaknya dari sekolah, dan ketika berada di depan rumah, kemudian pelaku sudah mengikuti dari belakang, turun dari motor, kemudian ditembak mengarah ke tubuh korban. Dari keterangan sementara yang kami dapatkan dari saksi di TKP, setidaknya ada 2 kendaraan roda 2 yang dicurigai sebagai pelaku, dan kemungkinan pelakunya lebih dari 2 orang. Sementara korban mendapat perawatan medis di rumah sakit. Cemburu buta membuat seorang pria gelap mata tega membunuh kekasihnya di kamar indekos kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Sebelum korban ditemukan tewas, pasangan kekasih itu bertengkar di dalam indekos. Pria berinisial IN harus berurusan dengan pihak kepolisian atas dugaan kasus pembunuhan seorang wanita. Pelaku yang bekerja sebagai petugas keamanan bank di Jakarta tega mengakhiri hidup kekasihnya dengan mencekik leher korban hingga tewas. Cemburu diduga yang melatar belakangi pelaku membunuh kekasihnya.
Pelaku yang melihat pesan singkat di ponsel korban hingga menimbulkan kecemburuan. Keduanya sempat bertengkar di indekos korban di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Usai bertengkar, pelaku membunuh korban di dalam kamar indekos. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bersangkutan telah mengakui melakukan pembunuhan ini atau pasal 338 ini karena cemburu setelah melihat handphone dari korban. Ada dugaan-dugaan chattingan ataupun yang sifatnya selingkuh ataupun cemburu terhadap kekasih. Warga dikejutkan dengan tewasnya wanita muda di kamar indekos di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pada leher korban ditemukan luka. Sebelum korban ditemukan tewas, penghuni indekos sekitar lokasi mendengar korban bertengkar dengan seorang pria yang diduga kekasihnya. Di dalam saya dengar berantem aja gitu. Ini suami istri atau bukan sih? Dia mah baru pacaran kayaknya deh. Iya. Terusnya? Ya cuman saya nggak dengar jelas karena saya di dalam udah pada posisi udah pada mau tidur. Jam berapa itu? Nah terus anak saya nangis minta makan, saya keluar dulu tuh dengar dia berantem. Udah saya masuk lagi karena kan emang nggak pernah. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Seorang perempuan warga desa Sugiwaras, Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan tewas di tempat tidur rumahnya dengan ditutupi selimut dan bantal. Korban pertama kali ditemukan oleh keluarganya yang masuk dengan mendobrak pintu. Suwarsi, warga desa Sugiwaras, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan tewas oleh keluarganya di kamar rumahnya. Jasad korban terbaring di tempat tidur, tertutup selimut dan bantal. Kecurigaan dilatar belakangi korban yang tidak terlihat sejak sehari sebelumnya. Keluarga yang datang ke rumah terpaksa mendobrak pintu karena terkunci. Di rumah ini korban tinggal bersama seorang anak dan suaminya. Saat ditemukan meninggal, anak korban dititipkan di rumah saudara. Sementara suami korban belum diketahui keberadaannya. Menurut tetangga korban, Suwarsi diketahui sering bertengkar dengan suaminya. Kok sampai Senin biasanya nek kajengi kerja niku riwariwi blonjo. Tiap injing wira-wiri blonjo. Biasa tiap injing niku. Kok pirang-pirang dino gak ketok Suwarsi niku. Pergi baik kadine niku wau mantun buka sayugane kok medalno wangi jerit-jerit kabeh. Kanten napa? Ibu meninggal, Mbak. Dipateni, Mbak. Jane ngenten. Pihak Polresta Sidoarjo belum memberi keterangan terkait kematian Suwarsi. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Gasum Porong untuk divisum. Pemirsa, banyak kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan akibat dari masalah sepele. Seperti sejumlah kasus yang sudah kami tayangkan tadi. Untuk itu, kami mengimbau agar selalu menjaga perilaku maupun kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Usai jeda, Realita akan segera kembali dengan kasus kriminal lainnya. Tetaplah bersama kami.